Ya, terima kasih Bu Desy atas puji-pujiannya. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan hambanya Pastor Paul. Kita akan berdoa lebih dulu sebelumnya para rektor bisa mempersiapkan diri. Ibu Neliana, Yeremia 47 ayat 1 sampai 7. Ibu Sarma, Kolose 2 ayat 1 sampai 23. Mari kita berdoa. Silakan Ibu Santi. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor Paulzang yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat untuk cakap mengajari kami. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Silakan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Pak Apeng. Yes. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Mbak Desi. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam hari yang baru dan semangat yang baru. Marilah kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yeremia 47 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Fir'aun mengalahkan Gaza. Beginilah firman Tuhan. Lihat, air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak, dan seluruh penduduk negeri akan meratap, mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya, kertak-kertuk rodanya. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas. Oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh, Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod, sisa orang enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Ah, pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya ke Askelon dan ke tepi pantai laut? Kesanalah ia menyuruhnya. Demikian. Ya, terima kasih Bu Neliana. Silakan Bu Sarma. Ya, silakan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kolose 2. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan
supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Demikian. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Salma dan Ibu Liliana. Kita akan mendengarkan renungan dengan judul Filistin. Silakan Pastor Paul. Haleluya. Tolong tampilkan tadi yang Kolose 2 ayat yang terakhir tadi yang menyiksa diri. Nah, itu 23 betul. Oke, luar biasa. Kok gelap sekali ya tampilannya saya ya. Tidak bagus. Ya, hari ini judulnya Filistin, saudara ya. Bagilah orang-orang yang selalu menanti-nantikan firman Tuhan setiap hari. Karena firman-Nya itu kan selalu baru dan meneguhkan, menyegarkan, saudara ya. Dan memberikan
enlightenment, pencerahan, saudara, pada Anda semua. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini di Indonesia, Anda melihat banyak sekali orang-orang ya beribadah dengan cara menyiksa diri, ya saudara ya. Baik itu dengan berpuasa. Berpuasa itu termasuk menyiksa diri. Lupa kalau gitu enggak usah puasa, nanti dulu ya. Saya kasih tahu Anda. Baik dengan berpuasa atau dia ada yang mencambuki dirinya sendiri ya. Ada yang jalan dengan lututnya ya dari satu tempat ke tempat yang lain ya kan. Jalan ya. Masuk dalam padepokan terus dia jalan dengan lututnya begitu ya. Atau dia melakukan apa saudara ya, pokoknya menyiksa diri. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Itu termasuk menyiksa diri saudara ya. Nah, yang semuanya sebetulnya adalah aturan-aturan manusia. Nah, itu ya tadi ya. Sehingga kita tidak bisa lagi hidup dengan wajar di dunia ini, saudara. Tetapi hidupnya itu banyak sekali aturan-aturan yang kita buat sendiri, ya saudara ya. Sehingga hidupmu jadi aneh. Dulu saya begitu, saudara ya. Waktu saya masa-masa SMA, kuliah, saya menyiksa diri seperti itu. Saya nggak nonton TV. Oh serius saudara ya. Dari SMA kelas 1 ya sampai dari SMP kelas 3 malah ya. Sampai SMA kelas 3 saya tuh nggak nonton TV. Kalau kuliah tuh memang karena saya di kos-kosannya nggak ada TV-nya ya. Karena kosnya murah. Di asrama Kartini dulu saya ya. Jadi nggak ada TV murah saudara ya. Total 7 tahun itu ya, saya nggak nonton TV itu ya, hampir 7 tahun itu saudara nggak nonton TV. Jadi saya rada gaptek saudara ya dulu ya, rada gaptek, rada update, kurang update saudara. Karena itu tadi menyiksa diri ya. Saya takut sekali, saya tidak kudus lagi hidupnya. Waduh, apalagi Maurizio bersabda, ya bahwa televisi adalah berhala yang dapat bicara. Waduh, saudara ya. Wah. Tapi memang begitulah saudara ya. Bagaimana kita orang-orang Kristen, bukan cuma orang Kristen, banyak ya, banyak agama-agama juga. Dan itulah rata-rata semua agama-agama itu melakukannya. Saudara kalau melihat semua agama-agama ya nanti punya pola dan punya cara yang sama untuk melakukan pemuasan hawa nafsu beribadah. Nah, itu saudara ya. Semua orang punya cara yang sama untuk pemuasan hawa nafsu beribadah, saudara. Yaitu satu, dengan pengetahuan. Pengetahuanku lebih dari kamu. Ya, pengetahuanku lebih benar dari kamu. Makanya kalau dalam Targum itu ya saudara ya, karena Kain merasa pengetahuannya lebih benar daripada Habil, ya, dan dia tidak punya iman. Aku lebih tahu kok ibadahku tidak diterima. Aku ini lebih tahu segala sesuatu daripada kamu. Aku ini lebih tahu tentang agamaku itu yang paling benar. Tapi kok ibadahku tidak diterima, kamu yang diterima. Nah, makanya kemudian Kain membunuh Habil, saudara, ya. Kan begitu kan, karena nggak punya iman kan, dan dia merasa dia lebih tahu kan. Dari mana dia mesti tahu? Ya dia bisa tahu. Dari mana dia tahu? Ya itu karena dia merasa lebih tahu. Dia merasa lebih tahu, tapi dia nggak punya iman. Nah itu saudara, karena Anda punya pengetahuan, tapi Anda nggak punya iman, sehingga Anda ingin memusnahkan orang yang pengetahuannya berbeda dengan Anda. Dan pengetahuan itu, dalam tanda kutip, menyiksamu, saudara. Beda dengan Yohanes 8 ayat 32 ya. You will know the truth and the truth will make you free. Beda banget. You will know the truth. Bukan knowledge loh saudara ya. Kamu akan mengetahui yang sejati. Kebenaran yang sejati. Dan kebenaran sejati itu yang akan memerdekakanmu. Tetapi pengetahuan itu akan membuatmu malah makin ditambah cooknya. Karena Anda makin tahu banyak, Anda kan makin ditambahin cooknya.
Kalau kebenaran, Anda makin mengetahui kebenaran, the truth, Anda akan makin dimerdekakan. Tetapi kalau pengetahuan, ya, Anda, apalagi itu pengetahuan hikmat manusia, makin Anda mengerti hikmat manusia, makin Anda punya pengetahuan manusia, kuk Anda makin ditambah loh. Pengetahuan agama Anda makin bertambah, kuk Anda tuh makin bertambah. Hidupmu makin berat, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, itu yang terjadi dengan Kain dan Habil. Itu yang terjadi dengan banyak orang-orang. Orang-orang merasa lebih tahu dan dia menciptakan pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalamannya dia sendiri atau rekayasanya sendiri, kotak-katik katuk, saudara. Ya, nggak yang Islam apalagi, saudara ya. Karena itu murni pengetahuan agama kan. Makin tahu banyak, nah, bahkan dari, maaf saudara ya, mau orgasme saja Anda kudu baca bacaan saudara. Karena pengetahuannya sudah banyak, kalau nggak baca bacaan masuk neraka Anda nanti. Ya, makin Anda tahu banyak tentang Islam, Anda makin masuk neraka loh saudara. Percaya enggak? Ya, tadinya Anda cuma tahu sholat 5 waktu. Kemudian Anda jadi nanti, oh ternyata kalau Anda lagi orgasme nggak baca bacaan, nanti santap sama iblis. Anda kalau lagi menguap, lagi ngantuk, mau tambah lagi, nanti ada atur bacaannya lagi. Kalau nggak nanti sama iblis lagi masuk neraka. Oh tambah lagi dong tadi ya. Terus makin Anda tahu, Anda makin diseret ke neraka. Mendingan Anda nggak tahu apa-apa, saudara, kalau di Islam, saudara. Makin Anda tahu, sampai akhirnya alat musik nggak boleh, ini nggak boleh, kerja ini nggak boleh, kerja itu nggak boleh, mumet Anda, saudara. Makin Anda tahu, Anda makin masuk neraka, saudara ya. Kalau di dalam, oh Kristen juga sama, ya. Mendingan pengetahuan agama itu membuat Anda masuk neraka, saudara. Ya, kemarin ada sabda dari beberapa teolog Trinitas, ya, bahwa kalau Anda tidak mengakui Trinitas, maka Anda akan masuk neraka, disiksa di api neraka, jahanam katanya. Nah, mampus lah. Lalu siapa yang ngerti Trinitas? Bahkan dokter-dokter Trinitasnya saja suruh nerangkan Trinitas belepotan semua. Wandesnya juga sama, saudara ya. Unitarianya juga sama, semua sama, agama sama. Anda makin tahu, Anda makin masuk neraka, saudara ya. Karena Anda harus menggenapi pengetahuan itu. Itulah namanya menyiksa diri, ya saudara ya. Itu namanya menyiksa diri, karena akhirnya pengetahuan itu sebenarnya bukan kebenaran yang sejati. Lalu apa kebenaran yang sejati itu, saudara? Supaya Anda jangan menyiksa diri. Ya hanya cinta, saudara. Kebenaran yang sejati itu hanya cinta. Engkau akan mengetahui aletheia, dan aletheia itu yang akan memerdekakan kamu. Apa itu yang sejati? Ya cinta, saudara. Cinta yang sejati, tidak ada kebenaran apapun yang Anda bisa peroleh tanpa cinta, saudara. Tidak ada kebenaran apapun yang bisa Anda peroleh tanpa cinta. Akhirnya Anda, kalau Anda lebih tahu dari yang lain, ya, karena Anda makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, itulah saudara ya. Karena manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dan manusia tidak bisa mengatasinya. Akhirnya apa, saudara? Buah pengetahuan itu dipakai untuk saling membunuh. Saya lebih tahu dari kamu. Dan itu terbukti dengan Kain dan Habil. Kalau Anda baca dalam Targum, menarik saudara ya. Kain berdebat sama Habil tentang kebenaran, tentang kehidupan setelah kematian. Ya, Kain ngotot saudara ya, kebenarannya dia. Habil juga sama kekeh. Lalu Kain ambil batu dipukuli Habil karena nggak sabar, ya, karena kalah debat. Persis dengan ini ya, YouTuber Kristen itu, ya, dengan YouTuber Islam debat, orang Islam kalah, di penjara orang Islamnya, saudara. Dipenjarain, saudara. Nah itulah, ya. Nah itulah, saudara ya. Nah, tetapi dalam keseharian kita, sesama orang Kristen pun sama, saudara ya.
Anda yang merasa lebih tahu lalu menghakimi yang dianggap tidak tahu. Padahal belum tentu yang Anda anggap tidak tahu itu hidupnya tidak lebih baik dari Anda. Anda yang merasa lebih tahu banyak, dan itu berkali-kali terjadi di dalam organisasi gereja, orang-orang yang merasa sudah lebih tahu banyak, ternyata hidupnya tidak berbuah. Justru orang-orang yang dianggap nggak tahu ini malah yang berbuah, saudara. Dan ini kan mumet, saudara, begini. Lalu yang tahu yang mana, yang nggak tahu yang mana. Iya kan? Yang tahu yang mana, yang nggak tahu yang mana, saudara. Yang tahu nggak berbuah, yang merasa tahu, yang dianggap tidak tahu, malah yang berbuah lebat, saudara. Pak, pengetahuan dengan berbuah kan beda. Oh, salah, saudara. Kalau Anda punya pengetahuan dan tidak berbuah, artinya yang Anda tahu itu omong kosong, saudara. Karena semua pengetahuan yang kita miliki, seharusnya pengetahuan itu, yang pengetahuan yang benar, itu akan menghasilkan buah. Karena katakan engkau akan mengetahui kebenaran, engkau akan tahu kebenaran. Berarti yang kamu tahu itu bukan kebenaran. Yang kamu tahu itu adalah kotak-katik manusia, pengetahuan manusia tadi, yaitu ajaran manusia. Ayatnya di atasnya tadi, ayat 22. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Jadi pengetahuanmu itu hanya pengajaran manusia saja. Ya, saudara. Pengetahuanmu itu bukan kebenaran sejati yang aletheia. Sebab kalau Anda punya aletheia, maka aletheia itu kan membuatmu merdeka, saudara. Merdeka untuk apa saja? Merdeka termasuk untuk berbuat dosa, Pak. Termasuk untuk berbuat dosa. Tetapi begitu Anda aletheia, merdeka untuk dan kemerdekaan itu kamu gunakan untuk berbuat yang tidak baik, maka kamu sedang ada di bawah kutuk laki. Makanya Rasul Paulus juga berkata, janganlah menggunakan kemerdekaanmu itu untuk melakukan hal yang tidak baik. Gunakan kemerdekaanmu itu justru untuk melakukan kebaikan karena kamu sekarang sudah merdeka. Karena sang aletheia itu adalah Yesus. Ya, Yesus kan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Aku adalah aletheia. Jadi siapa? Engkau akan mengetahui aletheia. Siapa? Yesus, saudara. Yesus ini adalah sang cinta yang menjadi manusia. Ya, pada mulanya adalah Allah, pada mulanya adalah Firman, Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia. Pada mulai ada logos, logos itu bersama dengan agape. Allah adalah agape kan, 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya, dan agape itu telah menjadi manusia, saudara. Yesus itu adalah sang cinta. Ya, mewujudkan diri sang cinta. Jadi kalau Anda tanya aletheia itu siapa? Anda belajar tentang Yesus. Anda mengerti, Anda mengenal, Anda memahami Yesus. Bukan Trinitas Oneness Unitarian, saudara. Salah. Salah, saudara ya. Kalau Anda mau nekat, ya boleh saja suka-suka Anda, saudara ya. Tidak akan dihukum mati, saudara. Tetapi kalau apapun yang Anda mengerti, Unitarian, Trinitas, Saksi Yehova, segala macam, kalau Anda tidak punya cinta, ya justru Anda lebih mengutamakan semua aturan-aturan daripada cinta itu sendiri, habis hidupmu, saudara. Anda kan harus jujur dengan dirimu sendiri. Anda harus jujur dengan dirimu sendiri, saudara. Masalahnya kan kita nggak jujur. Oh, ini kan demi kamu juga, ini kan cinta. Oh, enggak, saudara. Lihat, hatimu mendidih kok. Makanya waktu kita ngelaporin Julius HMC itu, begitu saya tahu sang debitur sedang nunggangin itu, saya langsung bilang, batalkan Pak Santiamar. Padahal kita sudah siapin banyak sekali cara, saudara ya. Pasti masuk itu, kalau kita maju itu pasti masuk. Cuman waktu itu saya bilang, batalin Pak, nanti Pak Santiamar ikut dosa nanti. Jadi memuaskan hawa nafsunya orang. Jangan Anda bertindak karena kebencian.
Jangan Anda melakukan sesuatu begitu tahu di situ ada ada kebencian, stop saudara. Mendingan kita lepasin orang daripada kita penjarain orang atau kita menghukum orang hanya karena kemarahan dan karena kebencian. Tapi kalau kita tahu ada cinta di sana, karena ada ketidakadilan, dan itu dikendalikan oleh cinta. Ya, tindakan kita melawan ketidakadilan itu. Maka akan terukur, saudara. Itu masalahnya. Ya, masalahnya di situ pertaruhan hidupmu ada di sana. Makanya jangan pernah kotori, ya, jangan kotori cinta yang sudah ada di dalam hatimu. Kalau Anda saling iri hati satu sama lain, Anda kan sebenarnya tahu, lalu Anda menerapkan aturan-aturan yang sebetulnya buah dari iri dan dengkimu, saudara. Ya, saudara ya, banyak peraturan-peraturan di dunia ini yang diterapkan karena kebencian, antisemitik, misalnya kan, zaman itu. Oh, bahkan orang Kristen sendiri melakukannya, saudara ya, karena dia meninggalkan cinta para pemerintah ini, para elitnya ini. Ya, termasuk SKP 2 Menteri. Itu kan bukan karena cinta, saudara, tapi karena kebencian kepada orang Kristen. SKP 2 Menteri itu dibuat karena kebencian kepada orang Kristen, loh, saudara ya. Jangan main-main, loh, itu adalah sebuah SK kebencian. Banyak peraturan-peraturan pemerintah dibuat karena kebencian, saudara. Bukan karena cinta, makanya kacau, saudara. Termasuk peraturan-peraturan di dalam gedung gereja. Karena Anda nggak doyan makan babi, lalu Anda menerapkan kepada orang lain supaya jangan makan babi. Iya kan? Karena Anda nggak doyan makan yang gitu-gitu, Anda terapkan, masa cuma aku lalu. Sebetulnya Anda sendiri tidak mengerti kenapa itu dibuat aturan itu, tapi hanya karena kebencian. Karena Anda tidak suka dengan penampilannya orang, Anda bikin aturan sendiri, saudara. Ya kan? Karena Anda nggak suka penampilan, Anda cemburu. Ya, maka Anda bikin aturan supaya orang lain harus ikut aturan Anda. Apalagi kalau Anda merasa senior, ya kan? Merasa sudah lebih tahu. Karena Anda merasa banyak sekali, saudara ya. Saya menghindari terlalu banyak aturan. Bahkan di rumah saya pun nggak banyak aturan, saudara ya. Nggak terlalu banyak aturan di rumah saya. Percaya, tanya anak-anak saya, free saja. Ya, ngapa ya di rumah kalau banyak aturan yang mumet, saudara ya. Mau di rumah banyak aturan. Tapi kalau di rumah itu penuh cinta, tanpa itu harus diatur-atur, bisa ngatur diri sendiri, saudara. Ya, cinta itu membuat kita bisa mengatur diri kita sendiri, saudara ya. Kenapa? Karena cinta. Karena cinta, maka kita bisa mengatur diri kita sendiri. Lucu ya, bukan memanjakan loh. Anda yang suka memanjakan anak itu bukan karena cinta loh. Karena Anda posesif kepada anak itu, Anda takut anak itu ngelawan Anda. Maka Anda memanjakan dia, lalu anak itu suatu ketika memberontak. Pak, aku padahal menyayangi dia. Oh, salah. Kamu memanjakan dia, bukan menyayangi dia, saudara. Oh, beda. Ya. Aduh, itu bedanya bukan beda tipis. Ya. Wah, itu beda banyak, saudara ya. Anda posesif kepada suamimu, kepada istrimu, itu bukan cinta, saudara. Ya, tapi kebencian sebetulnya karena Anda takut kehilangan. Cinta itu adalah memberi, saudara. Cinta itu adalah membuat berkarya yang baik. Anda lihat buahnya. Ya, jangan berkata bahwa anak-anak yang manja kemudian brutal itu adalah buah dari cinta, saudara. Enggak, saudara. Bahaya, saudara ya. Maka dari itu milikilah cinta yang sejati dalam Tuhan Yesus. Tiap hari Anda bertekun di dalam pembacaan kitab suci. Ya,
motifmu adalah untuk kebaikan bersama kita semua. Motifmu adalah ya kita saling mengasihi. Kalau Anda menuntut orang mengasihimu, itu bukan cinta. Kan harusnya yang kaya perhatian sama kita. Berarti itu bukan cinta. Berarti Anda sedang belajar mental kere. Itu bukan cinta. Kan harusnya yang kaya itu perhatian, ditulis lagi di WhatsApp statusnya. Nah, itu berarti Anda bukan cinta. Itu mental kere ngemis, ngerampok. Ngerampok dengan firman Tuhan. Serius, saudara ya. Anda merasa, kan orang Kristen harus begini, harus begitu. Harus begini, harus begitu, untuk kepentinganmu. Itu namanya bukan cinta. Itu mental kere, saudara. Bukan beda tipis, beda banyak. Cuman kamu tidak mau ngaku. Kalau kamu sebenarnya memang mental kere. Nah, ya saudara ya. Berharaplah hanya pada Tuhan Yesus. Saya dalam kondisi-kondisi saya yang mengenaskan, ya. Bahkan sampai detik hari ini pernah saya minta-minta uang sama Anda? Enggak pernah, saudara. Anda tahu kesulitan kami dari awal? Enggak. Saudara tahu berapa banyak saya diboikot di Eropa? Ya, baru belakangan saya cerita. Setelah kita semua lolos, ya kan? Belajar dengan saya, saudara. Belajar. Belajar. Kalau saya sudah ngomong, Anda dengarkan. Nanti Anda akan mengalami kemenangan. Ya, saya ngomong ini bukan cuma kentut doang, saudara ya. Saya sudah ngelakoni. Ya, Anda mau cerita kehidupan kelam apa? 90% dari Anda itu hidupnya tidak lebih kelam dari saya. Ya, 10% selalu ada ya, namanya orang itu di atas, yang ngeri-ngeri itu selalu ada, saudara ya. Cuma 90% hidupmu tidak ada yang lebih ngeri dari saya, saudara ya. Saya sudah melewati masa-masa yang paling mengerikan, saudara. Yang mengerikan sekali. Yang bahkan perlu bertahun-tahun untuk saya tidur, untuk nggak ngimpi itu, saudara. Ya, tapi bersyukur sekali Tuhan baik. Sampai akhirnya saya mengalami kejadian yang lebih mengerikan, tetapi nggak takut sama sekali. Nggak trauma dan nggak berasa apa-apa, happy-happy saja. Itu jadi buronan. Ya, saudara ya. Serius, saudara ya. Kenapa? Karena cinta. Cinta itu bertumbuh berbuah. Ya, cinta itu, ya, kita baca yuk nanti kapan-kapan ini ya, 1 Korintus 13. Jadi semua aturan-aturan itu, saudara ya, kalau Anda 1 Korintus 13, coba kasih adalah, kita buka Pak Yuda, 1 Korintus 13. Kita baca aja ya, kita baca. Coba 1-13, coba tolong bacakan terakhir, tolong dibacakan, siapa yang bisa bacakan, Bu Sarma mungkin, bisa tolong bacakan 1 Korintus 13 ayat 1-13. Ini ayat terakhir ya, ayat terakhir panjang banget. 1 Korintus 13 ya Pak? Iya, ayat 1-13. Oke. Sekali. Betul. Baik, saya akan bacakannya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong,
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian. Haleluya, saudara ya. Itulah kebenaran yang sejati, saudara ya. Dan bagaimana kamu bisa punya cinta kalau kamu masih iri dan dengki? Bagaimana kamu mesti punya cinta kalau kamu masih kebanyakan aturan dan menghakimi orang lain dengan aturan-aturanmu itu, saudara? Dengan kejam ya. Artinya dengan kejam itu Anda memberikan sanksi kepada dia. Menyingkirkan orang-orang ini. Ya kan? Gimana? Enggak bisa, saudara ya. Disitulah maka cinta itu hilang. Perang salib itu terjadi karena cinta itu hilang dari gereja, saudara ya. Perang salib itu terjadi karena cinta hilang dari gereja. Semua hukuman sanksi-sanksi agama Kristen, ya, dari mulai ekskomunikasi, dibuang ya, dikucilkan dari gereja, ya itu semua karena orang kehilangan cinta, saudara. Hati-hati ya. Termasuk perdebatan Trinitas Oneness yang sampai sekarang masih yang perdebatan itu sebetulnya nggak masalah. Saya pikir saya dulu masuk ke perdebatan itu, orang-orang ini yang ngaku-ngaku doktor, pendeta, ini sudah dewasa. Oh ternyata saudara, wih nggak beda sama orang Islam kejamnya saudara ya. Biadab, bunuh, apa, wah ngeri saudara ya. Ngeri saudara, basmi, wah diancam segala macam. Serem. Nggak beda saudara, saling memaki sesama orang Kristen, saudara ya. Makanya orang fitnah-fitnah saya nggak terlalu mau terlalu ya. Makanya Anda lihat ya, orang selalu mengambil videonya lawan untuk diadu ke saya. Nah, kita ya mah diam-diam saja, tenang-tenang saja. Ya, kita nggak mau mau diadu-adu begitu, saudara ya. Lihat, semua video-video yang adu domba, oh ini si Joseph Paulus yang diadu sama ini, kita mah tenang-tenang saja, saudara ya. Saya sepatah kata itu saja yang kebenaran. Kita nggak mau urusan, saudara. Apapun kata mereka kita nggak urusan. Ya, karena jangan sampai kita kehilangan cinta itu, saudara. Kita boleh klarifikasi, tapi jangan sampai klarifikasi itu membuat kita kehilangan cinta dan malah jadi kebencian. Ya kan, makanya kita nggak mau dipancing-pancing begitu. Ya saudara ya, Anda juga jangan mau ya dipancing-pancing diadu ya, sama tetanggamu, sama keluargamu diadu-adu, suruh berantem. Makanya klarifikasi itu cuma sekali, saudara. Anda klarifikasi lebih dari sekali namanya berantem. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati, milikilah cinta dalam hidupmu, jangan menyiksa diri. Orang yang penuh dengan cinta hidupnya tidak akan tersiksa, saudara. Orang yang penuh dengan cinta hidupnya akan bahagia. Tuhan Yesus memberkati.